Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Muhammad Channel akan membahas tentang prediksi soal PTS Ekonomi semester genap kelas 10. Yang pertama, kepekaan atau sensitivitas jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga adalah ini sudah kelihatan jawabannya, yaitu elastisitas. Kalau permintaan kan sejumlah barang yang diminta pada tingkat harga tertentu dalam waktu tertentu. Kalau penawaran, sejumlah barang yang akan dijual pada harga tertentu dan tingkat harga tertentu. Kalau elastisitas ini kepekaan atau sensitivitas jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Kalau konsumsi yaitu menggunakan atau menghabiskan kegunaan barang. Kalau produksi menambah kegunaan barang. Jadi jawabannya C. 2. Berikut yang termasuk faktor yang mempengaruhi permintaan yang bersifat internal adalah yang berasal dari diri si konsumen, yaitu selera. Kemudian 3. Harga yang berbanding terbalik dengan jumlah barang yang akan diminta adalah ini yang diminta. Harga yang berbanding terbalik ini adalah hukum permintaan. Ingat, ini yang diminta ya, jangan salah dengan penawaran. Jadi jawabannya yang B. Nomor 4, berikut yang bukan termasuk barang normal goods adalah barang normal goods adalah barang yang diminta bertambah ketika pendapatan seseorang bertambah. Nah, sekarang mana yang tidak bertambah ketika pendapatannya bertambah? Yaitu mie instan bagi mahasiswa. Dulu ketika belum bekerja, mahasiswa itu untuk menghemat membeli mie instan. Tapi ketika dia sudah bekerja mendapatkan penghasilan, mie instannya bukan ditambah, tapi dia akan beralih kepada makanan lain yang lebih bergizi atau lebih nikmat gitulah. Jadi jawabannya D. Nomor 5. Variabel bebas pada fungsi permintaan adalah yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Yang mempengaruhi variabel lainnya dalam fungsi permintaan adalah harga permintaan. Ini yang B. Pak Umar seorang pengusaha furniture yang sedang berkembang. Untuk operasionalnya membutuhkan tambahan mobil pick up. Nah, karyawannya diminta membeli di showroom terdekat. Jadi permintaan tersebut termasuk permintaan efektif. Kenapa? Karena memang Pak Umar sendiri membutuhkan dan duitnya ada. Jawabannya A. Kalau potensial, dia mempunyai potensi tapi sebetulnya belum punya kemampuan, nggak punya uang. Kalau individu, permintaan pribadi. Kalau kelompok, komunitas. Kalau selektif, berarti dia menyeleksi mana yang lebih penting. 7. Aisyah penglihatannya -1. Agar penglihatannya lebih jelas, ia membeli kacamata di optik. Permintaan tersebut termasuk permintaan. Nah tadi, ini karena permintaan Aisyah, maka masuk permintaan individu. C. Nomor 8, lihat kurvanya. Ini ada kurva D, itu singkatan dari demand. Ini ada kurva S, yaitu supply. Supply itu berarti penawaran. Nah pertanyaannya, garis D ini apa? Permintaan. Jawabannya yang A. Kemudian nomor 9, dari kurva berikut pada saat harga 15 maka jumlah permintaannya adalah, kita lihat mana harga. Harga itu yang P, ini P harga, yang Q itu jumlah. Maka pada saat harga 15 kita hubungkan saja, berarti jumlah permintaannya 10. Jawabannya yang B. Nomor 10, dari kurva berikut kita lihat kurvanya, jumlah permintaannya 30, maka harganya jumlahnya tadi Q kita hubungkan aja 30, berarti harganya berapa? Harganya 5. Ini 30, ini 5. Jawabannya A. Kemudian nomor 11, berikut diketahui data permintaan terhadap sepatu olahraga. Ini harga dalam ribuan rupiah, ini jumlah permintaan dalam unit. Ketika harga 30, permintaan 20. Ketika harganya turun 26, harganya permintaannya naik jadi 24. Nah, dari data tersebut fungsi permintaannya, rumusnya ingat ya, ini rumus ini harus diingat. Ini boleh Q-nya di depan, boleh P-nya di belakang, sama saja. Ini kita pakai P yang di depan, P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1, Q kurang Q1, Q2 dikurang Q1.
Masukkan ini P1, ini P2 harga ya, ini Q1, ini Q2, 24. Masukkan. Nah, berarti P dikurang 30 dibagi 26 dikurang 30, Q dikurang 20, ini 20-nya, di 24 dikurang 20. Nah, kemudian 26 kurang 30 min 4, 24 kurang 24, dikali silang. Kali silang min 4 kali Q min 20. Nih, min 4 kali Q berarti min 4 Q. Min 4 plus dikali min 20 jadi plus 80. Sekarang 4 kali P, 4P. 4 kali min 30 min 120. Kemudian ini 80 pindah ke samping kanan melewati sama dengan tadinya plus, ini tadinya plus menjadi minus. Jadi minus, yang ini yang 80-nya. Kemudian 120 minus 120 minus 180 berarti minusnya bertambah jadi 200. Kemudian ini min 4-nya membagi semua yang ada di sebelah kanan ini, dibagi 4. 4P dibagi min 4 hasilnya min P. Min 200 bagi min 4 hasilnya plus, karena min bagi min hasilnya plus. Kalau ini kan plus bagi min hasilnya min. Kalau ini min bagi min hasilnya plus. Min 200 bagi min 4 plus 50. Jadi jawabannya Q sama dengan min P plus 50. Ini fungsi permintaannya. Jadi jawabannya yang D yang sama ya. Kemudian 12. Ini juga sama, kalau tadi pakai ini ya tabel, kalau yang ini pakai kata-kata. Diketahui pada saat harga 60 berarti ini P1, jumlah permintaan 30 berarti ini Q1. Pada saat harga turun 50 ini berarti P2. Nah, kemudian permintaan meningkat jadi 40 berarti ini Q2. Kita masukkan sama dengan seperti rumus tadi, ini rumusnya sama. Masukkan P-60 dibagi 50 kurang 60, Q-30, 40 kurang 30. Dari mana? Dari data ini. Ini P1, ini P2. P itu harga ya, ini Q1, ini Q2. Dimasukkan ke sini. Nah, P dikurang 60, 50 kurang 60 kan min 10. 40 kurang 30 kan 10. Dikali silang sama seperti tadi. Min 10 kali Q, min 10 Q. Min 10 kali min 30 jadi plus 300. 10 kali P, 10 P, 10 kali min 60 jadi min 600. Nah, kemudian yang 300 pindah, yang tadinya ini positif pindah jadi negatif. Ini yang 300-nya. Min 600 dan min 300 berarti minnya bertambah min 900. Kemudian dibagilah min 10. Dibagi semua nih, yang ini dibagi semua. Dibagi min 10. Min 10P dibagi min 10 hasilnya min, karena dia plus bagi min P. Min 200 dibagi min 10, min bagi min hasilnya plus. 200 bagi 10 20. Ini jawabannya, berarti jawabannya yang D. Nah, dari kurva berikut fungsi permintaannya adalah fungsi permintaannya. Nah, kalau tadi berarti ada 3 macam ya. Yang nomor 11 ini bentuknya tabel, nomor 12 ini bentuknya kata-kata, nomor 13 ini bentuknya kurva. Nah, lihat. Ini ada P1. P-nya 10 dan 15, berarti ini P1, ini P2. Kemudian Q-nya ini jangan salah ya, bukan berarti ini Q1 bukan. Kita lihat ini dulu. Kalau ini P1, maka Q1-nya yang ini. Atau boleh kita balik, nah ini misalkan kan kalau permintaan dari harga tinggi dulu ke rendah, ini P1 berarti ini Q1-nya. Ini P2, ini berarti Q2-nya. Coba kita lihat. Nih P1-nya 15, P2-nya 10. Ini karena permintaan biasanya ke yang rendah ya.
Kemudian Q1 nya ini 10, Q2 nya ini 20. Ikutin ini, masukin ke rumus yang tadi. Jadi dimasukkan ke rumus yang tadi sama P dikurang 15, 10 kurang 15, Q kurang 10, 20 kurang 10. Kemudian 10 kurang 15 min 5, 20 kurang min 10, 10. Dikali silang juga sama seperti tadi. Min 5 kali Q min 5 Q. Min 5 kali min 10 plus 50. 10 kali P, 10 P. 10 kali min 15, min 150. Nah, kemudian 50 yang tadinya plus pindah ke sini jadi minus. Min 150 ditambah lagi min 50, jadi minnya 200. Kemudian semua ini dibagi 5. Yang ini nih semuanya dibagi 5. Nah, seperti ini. 10P dibagi min 5, 10 bagi 5 2 karena ininya plus bagi min jadi min 2P. Ini min bagi min jadi plus 200 bagi 5 40. Jadi jawabannya Q sama dengan min 2P plus 40. Ini yang D. Nah, nomor 14 juga sama seperti tadi. Ini berarti P1, ini berarti P2, ini permintaan berarti Q1, ini permintaan berikutnya berarti ini Q2. Ini sesuai yang diketahui tadi. Nah, P1 nya 2000, P2 nya 1000, Q1 nya 100, Q2 nya 200. Masukin ke rumus yang sama seperti tadi yang ini. Rumusnya ingat ya, semuanya rumusnya sama. Dimasukkan P min 2000, 1000 dikurang 2000, Q min 100, 200 kurang 100. Kali silang. Ini tadi 1000 dikurang 2000 min 1000, 200 kurang 100 plus 100. Kali silang, min 1000 kali Q min 1000 Q. Min 1000 kali min 100 plus 100.000. Nah, ini jangan bingung kalau nolnya banyak. Ya, jangan bingung ya. Kalau ini kan perkalian tinggal ditambahkan 1000 kali 100, nolnya jadi 5. 100 kali P, 100 P. 100 kali 2000, nolnya jadi 5. 200.000 min, karena ini min. Plus kali min. Kemudian yang 100 plus ini dipindahin ke sini jadi minus. Nah, ini jadi minus. Jadi min 300.000 ya. Tuh. Kemudian semuanya dibagi oleh angka ini. Dibagi min 1000. 100 dibagi min 1000 hasilnya min. Min berapa? Min 0,1 karena di sini nolnya kurang 1, di sini 1000, di sini 100. Min 0,1 P. Nah, 300.000 dibagi 1000 ya, ini ribunya hilang jadi 300 plus 300. Cuman permasalahannya sebetulnya ini udah ketemu. Tapi di sini optionnya adalah P. Maka kita rubah bentuk Q ini ke bentuk P. Seperti itu. Berarti pindah nih, yang tadinya min 0,1 P pindah jadi plus. Yang tadinya Q plus pindah jadi minus. Nah, kemudian kita bagi 0,1. Ini min 1 dibagi 0,1 jadi 10. Nah, 300 dibagi 0,1 jadi 3000. Itu gampangnya 0 ini koma ini dihilangin, tambahin ke sini 1, tambahin ke sini 1. Jadi P min 10 Q plus 3000, jawabannya yang A. Nah, ini yang mungkin nanti agak membingungkan karena diketahuinya Q, jawabannya ternyata minta optionnya bentuknya P. Nah, jangan bingung, tinggal dibalik-balik saja. Jadi jawabannya A. Nomor 15. Ketika harga barang 12.000, permintaannya 1000. Ini sama ya, semuanya sama. Harganya 10.000, permintaannya 2.000. Ini sama. Jadi ada P1, ada Q1, ada P2, ada Q2. Sama. Caranya juga sama seperti tadi. Ini kamu masukkan. Nah, sama seperti ini, dapatlah Q min 0,5 P plus 7.000. Jawabannya yang B. Baik. 16. Nah, ini juga sama. Cuman pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan apa? Elastisitas. Kalau tadi kan fungsi. Ini pertanyaan elastisitas. Rumus elastisitas ini seperti ini, rumus elastisitas. Ya, ini diketahuinya tadi P1, Q1, P2, Q2. Elastisitas delta Q per delta P.
kali P1 per Q1. Apa itu delta? Delta itu perubahan jumlah dan perubahan harga. Perubahan jumlah yaitu dari Q2 dikurang Q1. Perubahan harga yaitu P2 dikurang P1. Ini ingat yang di sini P1 per Q1 ya, jangan salah. Berarti yang dipakai yang 12.000 dan 1.000. Jangan yang 10.000 dan 2.000. Baik, lanjut. Q2-nya tadi berapa? Q2-nya 2.000. Q1-nya berapa? Q1-nya 1.000. P2-nya berapa? 10.000. P2-nya 10.000. P1-nya 12.000. Nah, ini rumusnya kan P2 dikurang P1. Mohon maaf, ini terbalik ya. Kan P2 dikurang P1. Berarti di sini ini 10.000, salah. Ini 10.000, di sini 12.000. Nah, berarti di bawahnya ini di min ya, min 2.000. Sebetulnya tidak masalah, nanti hasilnya jadi plus. Nah, kemudian 2.000 dikurang 1.000, 10.000 dikurang min 12.000, min 2.000. Nah, ini tinggal ini kan berarti min setengah. Ini berarti min setengah. Dikali 12.000, dibagi 1.000 kan 12. Berarti hasilnya min setengah kali 12 yaitu min 6. Cuman kalau di dalam elastisitas itu kan nilainya nilai mutlak. Mutlak, tidak ada nilai min, maka nilainya menjadi plus, yaitu sama dengan 6. Karena tidak ada nilai minus. Berarti jawabannya adalah yang ada ya jawabannya ya. Lanjut. Nah, diketahui fungsi permintaan pada ini fungsi permintaannya ya. Kalau tadi kan ketahui P1, P2, Q1, Q2. Ini sudah jadi seperti ini. Fungsi permintaannya bentuknya P sama dengan, bukan Q sama dengan. Pada harga 1.000, harga itu apa? P 1.000. Ditanya Q-nya, jumlahnya. Jumlahnya berapa? Masukkan saja 1.000 ke dalam rumus yang ini. Nih. Ini tadi kan dari sini. Berarti P-nya 1.000 diganti P dengan 1.000. Kemudian min 3Q plus 10.000. Sekarang min 3Q-nya pindah ke kiri jadi positif. 1.000-nya pindah ke kanan jadi negatif. Nah, 10.000 dikurang 1.000, 9.000. Berarti Q-nya 9.000 dibagi 3. 9 bagi 3, 3.000. Jawabannya yang C. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan min 3Q plus 10.000. Ini sama. Kalau tadi ditanya apanya? Q-nya, ini ditanya apanya? Ditanya P-nya. Ya. Ditanya P-nya. Ditanya berapa P-nya? P-nya ditanya. Nah, masukkan saja, berarti ini jumlahnya itu Q-nya 3.000. Masukkan ke Q ini. Berarti P sama dengan min 3 dikali 3.000. Ini min kali plus min, berarti min 9.000. Ini 10.000. Berarti 10.000 kurang 9.000 hasilnya 1.000. Jawabannya A. Gampang kan? 19. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 6 min 0,5 Q. Pada saat harga barang 2, berarti ini harga itu kan P. Yang ditanya apanya? Yang ditanya Q-nya. Q-nya berapa? Q-nya dimasukkan saja. P-nya ini ke dalam fungsi persamaan ini, permintaan. Berarti P-nya 2, P-nya 2. Ya. P-nya 2, kemudian 6 min 05 Q, 6 min 05 Q. Q-nya 2-nya pindah jadi minus, Q-nya yang minus pindah jadi positif. 6 kurang 2 4. Berarti Q-nya 4 dibagi setengah jadi 8. Ingat ya, gampang ya cara membaginya. Sesuatu dibagi setengah itu jadi 2 kali lipat. Contohnya 5 bagi 2 berapa? 10. 6 bagi 2 12. Jadi tinggal kalau dibagi setengah, bagi setengah kok jadi bagi 2. Kalau dibagi setengah itu dikali 2. 6 bagi setengah 12. 8 bagi setengah
16. 10 bagi setengah 20. 4 bagi setengah 8. Jadi kalau dibagi setengah hasilnya 2 kali lipat. Jawabannya yang E 20. Nah, fungsi permintaannya Q sama dengan min 3P plus 40. Diketahuinya apa? P-nya. Berarti ditanya apanya? Harganya. Ditanya Q-nya ya. Q-nya berapa? Kan harganya 3. Berarti jumlahnya berapa? Masukin aja ke sini. Harganya 3. Min 3 dikali 3 min 9. Ini 40 dikurang 9, 3, 1. Gampang sekali. Jawabannya apa? Definisi dari penawaran adalah, ingat ini penawaran, jangan salah. Kalau penawaran berarti yang dijual. Ini jawabannya gampang kan? Sejumlah barang jasa yang akan dijual. Jawabannya E. Gampang. 22. Kaidah hukum penawaran berbunyi, penawaran berarti yang akan dijual barang, harga barang berbanding apa? Berbanding penawaran itu lurus. Kalau permintaan berbanding terbalik. Cuman permasalahannya di sini ada permintaan dan penawaran. Jadi yang mana nih? Nah, harga barang dan jasa berbanding lurus dengan jumlah penawaran, ya. Gitu. Jadi jawabannya C, jangan salah. Ini banyak pengecohnya. 3. Berikut yang bukan faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang bukan, ya selera masyarakat. Yang ini semuanya mempengaruhi penawaran. 24. Diketahui harga penawaran 10. Nah, sama seperti tadi nih. Ini rumusnya juga sama. Cuman yang ditanyanya elastisitas penawarannya. Nah, sama. P1, P2, Q1, Q2 kita cari. P1-nya ini 10. Q1-nya 10 juga. Kemudian P2-nya 12. Q berapa? Q2-nya 12. Nah, sama ya. Rumusnya ini elastisitas. Masukkan saja ke situ. 12 kurang 10, 12 kurang 10 sama nih. 10. Kok sama Pak? Ya sama karena tadi ketika P-nya 10, jumlahnya 10. Ketika P-nya 12, Q-nya 12 sama. Maka di sini sama. Nah, 12 kurang 10, 2. 12 kurang 10, 2. 10 bagi 10, 1 kan. 2 bagi 2, 1. Berarti I-nya 1. Nah, ini kita lihat pertanyaannya. Ternyata pertanyaannya bukan angka, tapi jenisnya ya, jenis elastisitas. Maka kalau 1 ini jenis elastisitasnya yang mana? Elastis uniter. Kalau lebih besar dari 1 elastis. Kalau lebih kecil dari 1 inelastis. Kalau sama dengan 1 elastis uniter. Kalau 0 ya inelastis sempurna. Kalau tak terhingga elastis sempurna. Jadi jawabannya yang bukan yang E. Yang elastis uniter mana tuh? Yang C, yang ini ya. Uniter. Nah, kalau pertanyaannya angka tinggal ini 1. Nomor 25. Jika fungsi penawarannya P sama dengan 2 Q min 8, jika jumlah penawarannya 20, berarti ini jumlah Q-nya ya. Nah, kita masukkan, diketahuinya Q20, ditanyanya P. Masukkan aja ke rumus. 20 kali 2, 40. 40 dikurang 8, 32 P-nya. Gampang sekali. 26. Diketahui harga penawaran 10, jumlah yang ditawarkan 9. Nah, ini seperti tadi, berarti P-nya 10, Q-nya 9, P-nya 12, Q-nya 10. Seperti itu ya. Nah, masuk ke rumus yang tadi sama seperti ini. Terus dapatlah Q sama dengan min 5P plus 4. Q sama dengan 0,5P plus 4. Berarti A jawabannya. Kemudian 27. Nah, pada saat penawaran 30. Penawaran 30 ini harga ya. Berarti ini harga penawaran 40. Jawabannya 40. Nah, berikut
Ini sama bentuknya tabel, diketahui juga P1, P2, Q1, Q2, masukin ke rumus, dikali silang, dapatlah hasilnya 0,4 P min 8, yang B ya, sama. 29 ini diketahui fungsinya, ini harganya 60, berarti P-nya 60, Q-nya berapa? Masukkan saja 0,5 kali 60, 30 kurang 20, 10, gampang banget. Nah, fungsi penawarannya adalah ya berarti ini P1 25, P2-nya 30, Q1 30, Q2-nya 40. Masukkan juga ke rumus yang tadi, sama tuh. Masukkan, dapatlah Q2P min 20. Berarti jawabannya yang B. Sama ya caranya. Diketahui fungsi penawarannya, nah ini gampang lagi. Tinggal masukkan saja, ini berarti jumlahnya Q20 ditanya P. Q-nya masukkan aja ke sini 20. 20 sama dengan P min 10. Berarti 20 kurang 10. Maaf, ini karena 10-nya min pindah jadi plus. Jadi P-nya 30. Nah, jadi yang pindah boleh P-nya, boleh angkanya. Yang penting P-nya dapat gitu. Seperti itu 30 jawabannya. Kemudian 32. Ini sama juga, diketahui ini harganya 50, masukkan aja ke P, P-nya 50. 50 kurang 10, 40, gampang sekali. Nah, ini keseimbangan. Ditanya keseimbangannya yang mana? Keseimbangannya itu yang tengah-tengah ini. Pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran. Equilibrium. Itu Q, P. Berarti Q-nya berapa? Q-nya 30, P-nya berapa? 15. Jangan kebalik ya. Berarti 30,15 jawabannya. Nah, coba jawabannya betul atau salah? Jawabannya salah. Harusnya Q, P. Q, P itu 30,15. Berarti ada kesalahan, terbalik. Ya, terbalik. Berarti jawabannya yang ini harusnya nih. Kenapa? Karena harus option itu harus berurut. Jadi salah nih ya. Bukan yang ini, jawabannya yang E. Ingat apa tadi? Q, P. Jawabannya yang E. Ini salah. Ini bukan. Jawabannya yang E. Kemudian 34. Nah, kalau data seperti ini, cari antara permintaan dan penawaran jumlahnya sama. Berarti keseimbangannya itu adalah 2. Nah, tadi kan Q, P. Berarti Q dulu 800, 2500. Jangan kebalik 2500, 800. Nah, jadi 800, 2500 ya. Terakhir. Nah, ini bentuk keseimbangan. Kalau bentuknya diketahui fungsi permintaan dan penawaran, maka QS sama dengan QP untuk mencari keseimbangannya. Masukkan aja QS-nya segini, QP-nya segini. Kita masukin. P min 10 sama dengan min P plus 26. Yang P digabung, min jadi plus, jadi 2P. Ini 10 tambah 26 jadi 36. 36 bagi 2, 18. Nah, untuk mencari Q-nya, masukin P-nya ini ke salah satu fungsi penawaran atau permintaan. Yang gampang kayaknya yang ini nih. Maksudnya perhitungannya agak gampang. QS P min 10. Tadi P-nya 18, masukkan sini. 18 kurang 10, 8. Jadi E-nya Q, P. Q-nya 8, P-nya 18. Jawabannya yang D. Nah, selesai. Demikian prediksi soal PTS Ekonomi semester genap. Semoga kamu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.